Hey, what's up gengs, balik lagi sama gue Vince. Sekarang giliran gue untuk membicarakan sudut pandang gue. Walaupun saya ini bukan siapa-siapa dibandingin Om Hao di channel Kisah Tanah Jawa, Mas Yus, dan anak indigo yang lain yang Twitternya lagi viral, ya kan? Gue mau jelasin untuk orang-orang yang masih penasaran kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi. Bukan kejadian fenomena alamnya, tapi kejadian kenapa sih anak indigo itu bisa nebaknya bisa bener ya, namanya juga anak indigo ya kan? Tapi mana indigo yang asli, mana yang palsu, dan apakah mereka benar indigo atau seperti apa, ya kan? Penjelasan ini menurut analisis gue, dan untuk orang yang membutuhkan jawaban logika seperti yang skeptis dan lain-lain ya, termasuk indigonya. Tapi kalau kalian percaya bahwa anak indigo tersebut memiliki kekuatan seperti supernatural. Tapi kalau kalian percaya bahwa anak-anak indigo itu memiliki kekuatan supernatural, ya silakan saja, ya kan? Ini hanya sebuah analisis. Oh ya gengs, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video-video gue selanjutnya, oke? Baik, secara psikologi yang saya pelajari itu ada 3 hal, oke? Yang pertama adalah cold reading, kedua Barnum effect, dan ketiga Texas. Anjir, Texas apa cok? Dan yang ketiga, Texas Sharpshooter. Yang pertama, secara psikologi, cold reading adalah kalimat umum atau generalization sentence. Sentence, anjir, bacaannya kayak gimana? Secara psikologi, cold reading adalah kalimat umum atau kalimat generalisasi. The reading is cold because it doesn't depend on any prior knowledge of the client. Tidak perlu pengetahuan dari sebelumnya, orang-orang ini hanya perlu mengobservasi karakternya bagaimana tanpa pengetahuan sebelumnya. Beda dengan hot reading yang akan aku jelaskan di kesempatan lain. Nah, contohnya cold reading ini adalah seperti ini. Ketika orang tersebut mengatakan, Anda akan mengalami masalah keuangan bulan depan. Maka dari itu Anda sangat disarankan untuk menyimpan uang Anda baik-baik. Jadi lakukan penghematan dan alokasikan keuangan Anda dengan disiplin. Nah, kalau orangnya benar, emang boros, maka emang benar ramalannya itu atau tebakannya itu. Dan orang akan mengikuti dan bakal bisa memikir, wah orang ini benar, gua boros. Tapi kalau misalnya dia orang yang disiplin, sama aja. Karena emang benar dia harus disiplin mengatur uangnya. Nah itu, cold reading itu kalimat generalisasi. Jadi satu kalimat bisa mengandung 2 unsur, 2 jawaban, 2 makna. Banyak beberapa paranormal dan tokoh fiksi yang menggunakan teknik ini. Magician paranormal dan menurut gue Roy Kiyoshi sekalipun, Sherlock Holmes, Patrick Jane dan lain-lain ya. Oke, yang kedua, Barnum effect. Barnum effect ini adalah cocokologi atau orang Jawa biasa bilang otak-atik gato. Mau pendengar mau paranormal akan menggunakan efek ini. Contoh, kalau misalnya ada kata merah seolah-olah akan menjadi merah. Sesuatu hal akan menjadi merah. Nah, orang melihatnya akan sebagai kebakaran, kecelakaan, atau lainnya. Kalau kejadian, wah bener ya terjadi merah kebakaran gitu. Padahal bisa aja artinya exploding alga merah. Atau berita Megawati dengan PDIP-nya. Dari seorang Mas Yu sendiri mengatakan bahwa beberapa fenomena alam dan kejadian-kejadian yang para anak indigo katakan itu hal mistis, itu hanyalah sebuah cocok logi, ya kan? Sisanya itu hanya cocok logi, oke? Ketiga, Texas Sharpshooter. Texas Sharpshooter fallacy adalah ketika hal yang salah tidak akan diingat dan akan mendapatkan kompensasi, tapi kalau benar jadi keajaiban yang besar. Paranormal, magician, anak indigo, dan lain-lain, kalau salah wajar, namanya manusia. Kalau benar, ajaib ya kan? Nah, dari 3 aspek tersebut, ini yang akan membentuk seseorang percaya dengan ramalan itu benar-benar terjadi. Jadi apakah anak-anak indigo ini benar-benar meramalkan masa depan? Mungkin di lain kesempatan gue akan share satu persatu secara detail. Ingat ya, sekali lagi ini bukan video untuk menyerang anak indigo ataupun paranormal. Gue cuma pengen sharing untuk orang-orang yang membutuhkan penjelasan logika kenapa tebakan-tebakan ini bisa menjadi benar. Semoga hal tersebut bisa menjawab bagaimana anak-anak indigo bisa muncul di Twitter dan menjadi viral. Munculnya anak-anak indigo di atas permukaan ini sebenarnya ya hak mereka untuk mengekspos eksistensi mereka. Tapi kenapa gitu? Kenapa banyak anak indigo bermunculan di saat kondisi seperti ini gitu? Tapi kalau menurut Om Hao di channel Kisah Tanah Jawa, masa sekarang emang lagi muncul anak-anak yang memiliki aura keemasan atau biasa disebut dengan golden child. Dan menurut saya ini malah kontradiksi dengan anak-anak milenial sekarang yang kurang mengolah batin dan lebih mengedepankan dengan teknologi. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya anak indigo sekarang olah batinnya pakai iPhone.
Nah sekarang gue pengen bikin react dari tweet-tweet yang lagi viral kemarin. Ini hashtag Indigo. Oke kita cek ya. Kalau nggak percaya indigoan juga nggak apa-apa. Karena emang biasanya nggak percaya sampai akhirnya ngalamin sendiri. Tapi jangan jadi ngebego-begoin yang percaya ya. Atau untuk yang nggak indigo tapi ngaku-ngaku indigo gak tahu biar apa juga jangan. Tuh dengerin ya. Kalau misalnya lu bukan indigo jangan ngaku indigo deh gitu ya kan. Udah banyak indigo di Indonesia, para petarot juga udah bisa ngeliat hal-hal mistis. Dan gue juga nggak ngebego-begoin ya, gue nggak ngebego-begoin yang percaya ya. Kalau percaya terserah. Ini kan gue bikin video-video kayak gini tuh untuk analisis-analisan aja, untuk seru-seruan aja. Bukan berarti gue ngepercayain indigo ya. Temen indigo gue banyak. Bahkan gue pernah ini saking nih ya, saking gue punya temen indigo nih orangnya kayak gini. Lagi makan, lagi enak-enak makan, tiba-tiba dia bilang, "Vin lu besok jangan kemana-mana ya." Emang kenapa gitu kan? Kirain dia mau ngajak main. Enggak. Lah, enggak kenapa? Enggak apa-apa. Lah, kan bikin orang anjir, gue besok mau jalan, mau ngedate gitu sama cewek gue. Tanpa harus diramal yang namanya banjir, gempa bumi, gunung meletus, artis cerai, artis meninggal tiap tahun juga ada kok di Indonesia. Betul sekali, ini ada komennya. Mamaku banget tiap lihat peramal gitu pasti komennya gini. Nah ini salut buat mamanya, ini mamanya Candy Cat ya. Salut, logis soalnya. Bukan berarti orang indigo nggak logis ya. Bumi gelap selama 40 hari, angin yang muncul bisa merobek kulit. Aliran sungai menjadi merah darah, semua air di bumi beracun. Api menjadi tidak bisa dikontrol. And then, berhubung ini sudah akhir zaman sehingga banyak virus yang akan keluar dari manusia yang menyebabkan banyaknya kematian mendadak di masa depan bukan berarti penyakit aneh yang banyak tapi lebih banyak virus dari hewan. Maksudnya apa? Kematian mendadak di masa depan bukan penyakit aneh yang banyak tapi lebih banyak dari virus hewan. Iya kan virus juga banyak yang dari hewan. Bumi gelap selama 40 hari, angin yang muncul bisa merobek kulit, aliran sungai menjadi merah darah, semua air di bumi beracun, api menjadi tidak bisa dikontrol. Ini lu bikin sastra atau nulis ayat ya kan? Tanggal 26 Maret jam 10-an itu aku tidur terus aku dikasih vision tiba-tiba ada Eyang Semar di atas gunung ngawang duduk sila. Awalnya aku nggak tahu kalau Eyang Semar Sabdo Palon tapi banyak bilang Eyang Semar. Tahu dari mana lu kalau cerita ke orang? Emang orang itu bisa gimana ya? Nih mimpi itu kalau lu ceritain ke orang tersebut tuh nggak bisa misalnya gue mimpi gue nggak tahu nih ketemu sosok terus lihat ada rambutnya pirang badannya kurus kayak gimana terus emang orang yang diceritain itu bisa ngebayangin itu siapa? Yesus atau siapa? Kan nggak mungkin gitu ya mungkin aja cuman apakah benar itu Eyang Semar ya kan? Lagian Sabdo Palon itu kan cuman sosok dari sebuah sastra. Dan kenapa harus lu yang dimimpiin sama Eyang Semar kalau bener-bener Eyang Semar ya kan? Kenapa bukan Jokowi atau bukan siapa? Kenapa harus lu gitu ya kan? Jangan percaya dulu mbak, mungkin itu jin yang sedang menyerupai, maaf kalau salah. Betul sekali, gak tahu ya ini believe it or not, gue juga pernah memperdalamin ini. Ya siapa tahu yang di mimpi lu itu sebenarnya jin yang menyerupai ya kan? Indigo yang ngasih peringatan kemungkinan adanya bencana atas dasar keyakinan pribadi. Betul. Apa bedanya dengan saintis yang ngasih peringatan kemungkinan adanya bencana atas dasar keyakinan pribadi? Apa bedanya dengan akun Twitter anonim yang ngasih peringatan kemungkinan adanya bencana? Gak ada bedanya, semuanya berdasarkan pengamatan pribadi. Walaupun saintis punya kelebihan dia lebih ilmiah, kalau anak indigo itu hipotesis, kalau hipotesis satu salah, hipotesis lain bisa dibenarkan. Kalau saintis, salah satu hipotesis salah ya nggak bisa gitu. Akun Twitter anonim yang ngasih peringatan kemungkinan adanya bencana, ini mah untung-untungan aja lu kalau kejadian bener untung, kalau nggak kejadian bener ya udah nggak ada yang lihat akun lu. Udah deh, udah cukup deh nge-react akun-akun seperti ini, tweet-tweetnya yang aduh, ya bener sih, ada yang bener, ada yang lucu, ada yang aneh gitu ya kan. Tapi tetap lah ya, kita akan hargai lah mereka seperti apa adanya. Karena anak-anak indigo ini sedang naik daun di atas akun-akun Twitter. Oke, thank you udah nonton, saksikan video-video selanjutnya and goodbye.